Baik, tiba saatnya penyampaian materi ini yang akan disampaikan secara berurutan oleh Bapak Dr. Kausar Risa Salman, SE, MSAAK, dan Bapak Dr. Nanang Son Haji, SE, MSIAK. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Heri. Sudah bisa dilihat ya ini materinya di Ya, sudah, Pak. Zoom ya. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada pagi hari ini kita berdiskusi ya. Kita melanjutkan pembahasan yang sudah kita sampaikan pada seri sebelumnya ya. Kalau di pertemuan yang pertama kemarin kita bahas tentang standar nomor 2 terkait dengan akad pinjaman. Kita akan melanjutkan ke standar syariah nomor 8 tentang murabahah yang dibuat oleh ya. Jadi Audit Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Agar kita tahu nanti apa yang ada di dalam akad murabahah, apakah itu berkaitan dengan sebelum kontrak itu disepakati atau pada saat kontrak itu dilangsungkan. Jadi standar ini mencakup ada ruang lingkup standar. Nanti prosedur dan akuisisi akan saya sampaikan. Kemudian dilanjutkan Dr. Nanang Son Haji akan menjelaskan tentang kesepakatan kontrak murabahah ya, dan jaminan tentang dan perlakuan piutang murabahah. Ruang lingkup standar. Jadi ruang lingkup standar ini menjelaskan tentang ya transaksi murabahah dan tahapan-tahapannya. Ya, kemudian masalah yang berkaitan dengan murabahah itu seperti janji, ada wa'ad, ada hamis jidyah, ini setoran jaminan, ada juga nanti tentang urbun dan yang lain itu ada di ruang lingkup standar. Kemudian kita akan masuk Bapak Ibu sekalian ke prosedur sebelum kontrak murabahah. Tapi sekilas kita perlu sampaikan tentang akad murabahah. Akad murabahah itu ya kalau kita perhatikan dalam fikih muamalah itu artinya adalah jual beli barang ya di mana pihak penjual itu menyampaikan harga barang, harga beli barang dan keuntungan yang disepakati kepada pembeli. Ya, jadi akad murabahah ini merupakan bagian dari jual beli bai al amanah ya, bai al amanah. Dan murabahah ini ada dua. Yang pertama murabahah hakiki, ya murabahah hakiki. Kalau murabahah hakiki itu tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang kebolehan akad murabahah hakiki. Jadi akad yang terjadi antara penjual dengan pembeli. Sedangkan murabahah yang ada di bank syariah itu biasanya dikenal dengan murabahah berdasarkan pesanan. Karena bank syariah itu bukan hakikatnya sebagai pedagang, ya, tetapi melakukan pembelian atas dasar pesanan dari pelanggan. Itu yang dikatakan dengan murabahah lil amir bisyira. Itu juga dikuatkan di dalam standar akuntansi syariah nomor 102 tentang murabahah. Jadi prosedur sebelum kontrak murabahah. Jadi institusi harus ya membeli barang ya. Jadi institusi membeli barang itu hanya sebagai tanggapan atas pesanan dari pelanggan. Nah, ini sesuai dengan selama praktek itu sesuai dengan ajaran syariat. Ya, jadi AOIV itu membolehkan ya, AOIV membolehkan tentang akad murabahah ya, di mana institusi itu di sini ada lembaga keuangan syariah. Di lembaga keuangan syariah melakukan pembelian barang hanya atas dasar pesanan dari pelanggan. Kemudian dengan mempertimbangkan item 223 nanti slide berikutnya, pelanggan dibolehkan meminta institusi untuk membeli item dari sumber pemasok tertentu.
Ya. Kemudian prosedur yang lain, keinginan pelanggan untuk memperoleh barang tersebut bukan merupakan janji atau komitmen kecuali jika telah dinyatakan dalam bentuk yang seharusnya. Kemudian pelanggan dalam memperoleh pernyataan harga dari pemasok, baik yang ditujukan kepada pelanggan ya dengan nama ya ataupun istilahnya dengan penawaran khusus atau tanpa referensi ya. Kemudian posisi lembaga keuangan syariah sehubungan dengan permohonan nasabah untuk murabahah. Ya, ini penting pada poin 22 ini, 221. Ketika nasabah menerima tawaran dari pemasok yang ditujukan kepadanya secara pribadi atau yang tidak memiliki penerima, maka penjualan diakhiri dengan pelanggan. Ya, sehingga tidak dibolehkan bagi lembaga keuangan syariah untuk melakukan murabahah pada barang yang sama. Kemudian yang lain ini juga yang penting itu di poin 222 adalah merupakan persyaratan murabahah bahwa transaksi antara kedua pihak harus benar-benar bukan fiktif. Nah, jadi bukan fiktif. Mengecualikan hubungan kontrak sebelumnya. Nanti ada penjelasan juga terkait dengan jual beli yang fiktif itu. Kemudian institusi harus memastikan bahwa pihak yang membeli barang adalah pihak ketiga. Jadi di sini yang melakukan pembelian itu adalah pihak ketiga selain pelanggan atau agennya. Jadi kalau misalnya institusi itu tidak melakukan pembelian secara langsung kepada pemasok, ya maka bisa diwakili oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu selain pelanggan. Ya, ini dijelaskan oleh AIV. Maka nasabah tidak boleh menjual barang pesanannya kepada lembaga, kemudian membelinya kembali melalui transaksi murabahah. Nah, ini yang berkaitan dengan wakalah, meskipun nanti ada pembahasan berikutnya bahwa nasabah dalam lembaga keuangan syariah dalam kondisi darurat itu bisa mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembelian. Kemudian juga pihak yang memasok barang tidak boleh sepenuhnya atau secara mayoritas lebih dari 50% dimiliki oleh pelanggan. Jadi hubungan antara pemasok dengan pelanggan itu tidak boleh dikaitkan dengan hubungan istimewa. Jadi di situ misalnya kepemilikannya lebih dari 50%. Ya, karena itu termasuk dalam bab jual beli bai al-inah yang dilarang. Ya, karena hakikatnya adalah sama. Nanti pihak bank syariah membeli dari pemasok tunai ya dan dijual kepada pelanggan secara kredit ya. Ini dengan pihak yang sama karena pemasok dimiliki oleh pelanggan. Kemudian prosedur yang lain ya. Jika pemasok memiliki hubungan darah atau hubungan pernikahan dengan pelanggan, maka lembaga harus memverifikasi. Ya. Kemudian tidak diperbolehkan untuk melakukan murabahah dengan syarat pembayaran tangguhan bila aset yang dijadikan sebagai objek murabahah itu adalah emas, perak, atau mata uang. Hal ini menunjukkan bahwa AIV ini menganut satu pendapat bahwa murabah emas secara kredit itu dilarang. Ya. Kemudian terkait dengan janji atau wa'ad. Ya, terkait dengan janji atau wa'ad. Dokumen janji pembelian yang ditandatangani oleh pelanggan tidak boleh mencantumkan janji yang sifatnya mengikat. Ya. Jadi pembeli yang berjanji untuk membeli barang dari lembaga atau dari institusi itu tidak boleh dibuat janji yang sifatnya mengikat. Nah, ini penjelasan. Ini agak beda dengan di fatwa DSN, karena fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu memfatwakan bahwa janjinya dibuat mengikat. Nah, itu yang mestinya diperbaiki agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam prosedur sebelum kontrak. Kemudian yang lain ya terkait dengan janji juga, janji pelanggan untuk membeli merupakan bagian integral dari transaksi murabahah.
Ini menegaskan yang sebelumnya, ya, bahwa janji itu sifatnya mengikat. Maka nanti kalau misalnya pelanggan menunaikan janjinya dengan membeli barang, maka dibuat akad yang terpisah dengan janji itu. Jadi janji dengan akad itu dibuat terpisah. Ya, janji bilateral antara nasabah dan institusi hanya diperbolehkan jika ada opsi, ya, jadi ada pilihan untuk membatalkan janji yang dapat dilaksanakan baik oleh pemberi janji, ya, dalam hal ini adalah nasabah atau salah satu dari keduanya. Ya. Nah, bagaimana jika nasabah itu one prestasi atau bukan one prestasi, artinya kalau nasabah itu tidak jadi untuk melakukan pembelian, maka di sini di poin 235 dijelaskan bahwa institusi diperbolehkan untuk membeli barang dari pemasok dengan syarat adanya pengembalian. Jadi kalau misalnya pihak nasabah tidak jadi membeli barang, maka lembaga bisa mengembalikannya ke pemasok dalam jangka waktu yang disepakati. Ini yang dijelaskan oleh para ulama itu sebagai khiyar syarat. Ya. Kemudian terkait dengan komisi dan pengeluaran, ya, maka institusi tidak diperbolehkan menerima biaya komitmen. Nah, ini yang agak beda juga di standar akuntansi keuangan syariah, karena di standar akuntansi keuangan syariah institusi diperbolehkan menerima, ini bahasanya kalau biaya komitmen itu artinya hamis jidyah. Tapi kalau di sini dijelaskan sebelum kontrak itu disepakati, maka institusi tidak dibolehkan untuk menerima hamis jidyah. Ya. Juga institusi tidak diperbolehkan untuk menerima biaya untuk penyediaan fasilitas kredit. Ya. Kemudian biaya berkaitan dengan penyiapan dokumen antara lembaga keuangan syariah dengan pelanggan ditanggung secara merata oleh kedua pihak, ya, oleh institusi dan pelanggan. Bila tidak setuju, maka biaya bisa ditanggung sepenuhnya oleh salah satu pihak. Asalkan, ya, biaya itu adalah biaya yang aktual, biaya aktual. Ya, kemudian institusi bolehkan untuk menerima biaya dalam kaitannya dengan studi kelayakan. Kalau yang tadi tidak diperbolehkan biaya komitmen, juga menerima bayaran dalam penyediaan fasilitas itu. Kemudian ini diperbolehkan untuk menerima biaya studi kelayakan. Tapi dengan catatan studi tersebut diminta oleh pelanggan. Dan untuk keuntungannya, dan pelanggan setuju untuk membayar biaya studi kelayakan. Kemudian terkait dengan jaminan, maka institusi diperbolehkan untuk mendapatkan dari pelanggan, ya, berupa jaminan atau akta kinerja. Institusi kapasitasnya sebagai pribadi dan bukan sebagai pemesan pembelian, ya, atau sebagai agen dari institusi. Jika akad murabah tidak dilaksanakan, maka jaminannya tetap sah. Kemudian yang lain adalah, nah, ini terkait dengan lembaga keuangan diperbolehkan untuk dalam hal janji yang sifatnya mengikat untuk mengambil sejumlah uang sebagai hamis jidyah, uang jaminan. Tapi nanti uang jaminan itu, ya, harus dibayar oleh pelanggan atas permintaan institusi, ya. Nanti diperhitungkan, ya. Kemudian institusi diperbolehkan untuk mengambil urbun. Nah, ini urbun, ini uang muka. Tapi setelah menyelesaikan penjualan murabah dengan pelanggan. Jika pelanggan membatalkan kontrak dalam transaksi berbasis urbun, maka setelah dikurangi dengan kerugian sebenarnya, dikembalikan sisa urbun itu kepada pelanggan. Ya, itu terkait dengan uang muka. Kemudian akuisisi kepemilikan. Akuisisi kepemilikan.
Jadi akuisisi sebelum dijual melalui akad murabah. Maka lembaga keuangan syariah tidak boleh menjual barang ya sebelum memperoleh barang tersebut, karena ada hadis ya yang menjelaskan itu. Wala yabi'u malam malam mala takbidoh ya. Jangan kalian menjual hatta takbidoh, sebelum kalian memperoleh barang tersebut. Itu hadis yang sahih. Jadi institusi itu tidak dibolehkan menjual barang kepada nasabah sebelum terima, ya, sebelum menerima. Ya. Kemudian prinsip asalnya lembaga keuangan itu yang membeli barang langsung dari pemasok. Ya, ini prinsip asalnya. Namun institusi itu diperbolehkan untuk melakukan pembelian dengan memberikan kuasa kepada pihak lain, ya, atau dengan menggunakan akad wakalah selain selain pemesan pembelian itu selain nasabah, ya. Dan pelanggan itu tidak boleh ditunjuk untuk bertindak sebagai agen atau wakil kecuali dalam keadaan darurat. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Ini dipertegas lagi. Dalam kasus ketika pelanggan itu membeli item ya dari dan dia sebagai wakilnya lembaga keuangan syariah, maka harus ada pemenuhan terhadap syarat-syarat berikut ya. Maka syaratnya yang pertama, institusi harus membayar pemasok secara sendiri, secara langsung. Tidak membayar harga itu ke rekening pelanggan. Ya. Kemudian institusi harus mendapatkan dari pemasok dokumen yang mengkonfirmasi bahwa penjualan telah terjadi. Jadi ini dua syarat. Yang pertama ini terkait dengan pembayaran, yang kedua terkait dengan dokumen. Nah, kemudian selanjutnya wajib untuk memisahkan dua resiko yang melekat pada barang yang dibeli. Atau kewajiban, itu kewajiban lembaga atau resiko yang ditanggung lembaga, dan resiko nasabah atau kewajiban nasabah sebagai agen atau wakil. Ya, hal itu bisa dicapai bila ada jeda waktu. Ya, bila ada jeda waktu. Apa jeda waktunya? Antara akad wakalah dan akad murabahah. Ini yang sering terjadi dalam praktek di bank syariah itu tidak ada jeda waktu. Bahkan akad murabahah dilakukan di tempat pemasok, itu yang tidak sesuai dengan aturan di standar syariah nomor 8 ini. Prinsip aslinya adalah bahwa semua dokumen dan kontrak yang berkaitan dengan pelaksanaan penjualan harus atas nama institusi. Ya, bukan atas nama pelanggan, karena pelanggan tadi kalau misalnya dalam keadaan darurat tadi boleh sebagai wakil dari institusi, ya, tapi tetap atas nama institusi, ya, karena dia hanya sebagai wakil. Ya. Kemudian institusi mengambil alih aset, ya, sebelum dijual melalui murabahah. Jadi kepemilikan institusi atau lembaga syariah wajib dipastikan sebelum penjualan kepada pelanggan. Nah, ini harus dipastikan. Nah, kenapa ini harus dipenuhi? Ya, dikarenakan institusi itu harus menanggung resiko dari barang yang hendak dijual. Karena kalau barang itu tidak dimiliki ya atau tidak diterima oleh institusi, maka institusi itu lepas resikonya. Ya, padahal dalam sebuah hadis disebutkan la ribahu malam tatman. Ya, tidak ada keuntungan tanpa menanggung atau tanpa sesuatu yang menjadi jaminan kita, menjadi yang kita tanggung resikonya. Jadi itu penting yang harus diperhatikan. Dan bentuk-bentuk penyerahannya berbeda ya sesuai dengan kebiasaan dagang masing-masing. Ya, kalau rumah itu dianggap ketika dikosongkan ya dan ditempatkan di tangan pengakuisisi, dan yang lain itu yang biasanya diistilahkan dengan kepemilikan konstruktif ya. Kemudian juga kalau
transaksi di pasar internasional ada istilahnya bill of lading ya. Jadi kalau sudah ditempatkan di pelayaran ya, atau pengiriman dokumen. Kemudian prinsip asalnya lembaga itu harus menerima, ini yang penting. Lembaga itu harus menerima barang dari tempat pemasok atau dari lokasi yang ditentukan dalam persyaratan pengiriman. Ya, ini yang perlu diperhatikan ya, karena dalam prakteknya di lapangan ini yang kita lihat masih apa namanya itu pembeliannya itu atau akad murabahnya itu dilakukan di lokasi tempat pemasok. Padahal mestinya lembaga yang harus menerima barang itu dari tempat pemasok di tempatnya institusi atau lembaga atau di tempat yang menjadi tanggung jawabnya institusi itu. Kemudian terkait dengan asuransi, maka asuransi itu boleh dibebankan sebagai harga pokok murabahah. Ya, untuk selanjutnya ditambahkan pada harga murabahah. Ya, tapi sebaiknya dengan asuransi syariah atau asuransi takaful. Kemudian, nah ini akuisisi sampai di sini. Materi selanjutnya akan disampaikan Dr. Nana terkait dengan kesepakatan kontrak murabahah dan jaminan. Silakan Dr. Nana, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Kausar. Jadi saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Ya. Baik, Bapak Ibu, ya mungkin untuk kita ketahui bersama mengapa kita bahas ini ya murabahah, karena memang realitanya dalam praktiknya itu akad murabahah ini yang paling banyak ya ditransaksikan oleh bank-bank syariah. Jadi nasabahnya itu banyak dan memang banyak memanfaatkan kontrak murabahah ini. Nah, apa sih yang menyebabkan mereka tertarik gitu ya? Yang pertama, memang salah satunya adalah bahwa kesepakatan kontrak murabahah ini memberikan apa namanya ini keuntungan ya, kedua belah pihak, baik dari institusi dalam hal ini adalah bank syariah maupun lembaga keuangan syariah dan nasabahnya. Jadi begitu juga kontrak ini juga tidak bisa gitu ya dianggap selesai secara otomatis dan diakhiri hanya pada saat terjadinya pengambilan alih aset. Ya. Kemudian yang kedua yang patut kita cermati dari karakter akad murabahah ini adalah bagaimana jika terjadi kerugian? Apakah bank syariah itu boleh menerima bahkan meminta kompensasi dari nasabah? Sepanjang kerugian itu disebabkan karenanya ada pelangkat atau perjanjian yang itu dilakukan oleh nasabah ya, yang akan mengurangi nilai aset dari barang atau jasa yang diperjualbelikan menerima kompensasi itu. Ya makanya dalam akad murabahah ini ya ketika terjadi jual beli gitu yang didanai dengan akad murabahah ya. Jadi persyaratan-persyaratannya itu harus dijelaskan di awal dengan jelas dan tuntas melibatkan pihak institusi, bank syariah dan nasabahnya. Ya, kalau perlu juga dengan penjualnya gitu ya, supaya apa spesifikasi dari barang yang diakadkan itu jelas. Jadi pada intinya harus dijelaskan di awal. Nah, ketika terjadi pelanggaran kontrak, maka ini nanti akan dilihat ya, apakah memang uang prestasi dari akad, dari perjanjian yang telah disepakati atau tidak. Tapi kalau tidak, maka bank ini tidak boleh gitu ya menerima kompensasi, bahkan memaksa nasabah untuk membayar kompensasi kerugian. Karena apa? Karena di luar akad. Biasanya ya kejadian-kejadian sifatnya force majeure atau kejadian-kejadian yang sifatnya uncertainty. Misalkan banjir gitu ya, di mana si nasabah tidak pernah memprediksi itu akan terjadi. Ini tidak boleh dibebankan kerugiannya kepada nasabah. Kemudian yang berikutnya adalah ketika institusi telah membeli aset dengan harga yang ditangguhkan dengan maksud untuk dijual kepada murabahah, maka dalam hal ini bank syariah
wajib mengungkapkan kepada pelanggan bahwa ya, aset atau produk yang diakadkan tersebut dibeli oleh bank syariah dengan dasar pembayaran yang ditangguhkan. Jadi nggak boleh ditutup-tutupi. Jadi kalau memang ditangguhkan, disampaikan saja ditangguhkan. Ya, tapi kalau misalnya pembeliannya itu memang dilakukan secara tunai dan sudah selesai, juga disampaikan kepada si nasabah. Kemudian tinggal diakadkan saja keuntungannya disampaikan berapa begitu ya. Karena memang dalam akad murabahah itu keuntungan itu harus disampaikan di awal gitu. Ya. Beda dengan bunga. Lalu yang kemudian adalah institusi tidak berhak atau bank syariah ini nggak berhak untuk memasukkan ke dalam harga perolehan. Harga perolehan itu adalah ini Bapak Ibu, harga pertama kali memperoleh produk, memperoleh barang atau jasa untuk keperluan perhitungan harga murabahah. Ini tidak berhak ya. Jadi jumlahnya apapun selain biaya langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Makanya apa namanya kalau di bank syariah itu tidak mengenal ya namanya biaya provisi seperti itu. Jadi semuanya adalah yang diperhitungkan yaitu biaya-biaya langsung yang memang muncul dari proses akad pengadaan barang ataupun jasa dalam akad murabahah. Jadi begitu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah kalau bank syariah itu telah membuat akad murabahah kemudian menerima potongan harga untuk barang yang sama yang dijual kepada pelanggan gitu ya atau kepada nasabah, maka nasabah harus mendapatkan keuntungan dari potongan harga itu. Jadi potongan harga yang dibebankan atau yang diberikan kepada produk yang diakadkan antara syariah dengan nasabah, itu nasabah berhak untuk memperolehnya. Bukan menjadi hak prioritas, bahkan hak monopoli dari institusi syariah. Nah, namun nanti mekanismenya seperti apa? Apakah itu akan mengurangi harga jual ya sebanding dengan potongan harga itu atau bagaimana? Ya, yang jelas informasi itu harus disampaikan kepada nasabah. Kalau memang ada potongan dari produk atau jasa yang menjadi objek akad. Baik, selanjutnya adalah dalam kontrak murabahah juga ada kewajiban bahwa harga barang atau keuntungan yang diterima oleh bank syariah itu ditetapkan dan diketahui oleh belah pihak pada saat tanda tangan jual beli. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, inilah kemudian yang membuat mengapa nasabah banyak memilih akad murabahah karena keuntungannya, gitu ya, itu disampaikan di awal baik oleh institusi syariah maupun oleh nasabahnya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu baru kemudian kalau akadnya memang disepakati, tidak ada unsur paksaan, baru mekanismenya ya. Apakah akan dibayar angsurannya itu dengan cicilan selama berapa periode? Karena sebenarnya boleh mau jangka pendek maupun jangka panjang, tenor waktunya ya sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah tersebut. Nah, yang tidak boleh ini juga begini, kadangkala gitu ya, eh, lembaga institusi itu melakukan markup tanpa sepengetahuan nasabah. Ya. Jadi misalkan nasabah ini kan butuhnya barang kita sudah sampaikan kepada bank syariah. Bank syariah kemudian memilih vendor yang terbaik, tetapi ternyata di sana ada harga yang di markup dan itu disampaikan ya, menjadi harga perolehan plus keuntungan. Berarti ada harga yang disembunyikan oleh bank syariah. Ini yang tidak boleh. Ya. Nah, lalu ada juga markup keuntungan oleh lembaga atau bank syariah yang harus diketahui dan penyebutan total harga jual saja tidak cukup. Jadi intinya adalah keuntungan boleh ditentukan berdasarkan jumlah ataupun persentase, namun ini harus melalui persetujuan kedua belah pihak. Artinya siapa? Yaitu bank syariah dan nasabah. Ini seperti itu. Ya. Kemudian diperbolehkan menyepakati pembayaran harga barang dalam murabahah baik dengan cicilan jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti tadi saya sampaikan, yang paling penting adalah ada kesepakatan antara nasabah dengan bank syariah ya, berkaitan dengan tenor waktu pembayaran angsuran untuk akad murabahah. Oke, selanjutnya adalah uh, institusi ya, berarti bank syariah ini harus
sebelumnya ini dulu, Bank Syariah itu menetapkan akad murabahah dalam kondisi bahwa bebas dari tanggung jawab atas semua sebagian cacat aset, tapi bukan dari kerusakan yang timbul sebelum kepemilikan nasabah. Artinya begini, ya kita memang tidak pernah bisa mengontrol apakah barang ataupun jasa yang menjadi objek kesepakatan dari akad murabahah itu terbebas atau terhindar dari hal-hal yang merugikan ataupun mengurangi harga perolehannya. Selama di dalam kesepakatan itu, gitu ya, kesepakatan itu ada perjanjian bahwa barang yang diterimakan kepada nasabah itu sudah baik, sudah bagus, dan nasabah mengiyakan, maka ketika terjadi kerusakan setelah barang tersebut diterima oleh nasabah, maka itu menjadi tanggung jawab nasabah. Seperti tadi di awal, ya diperbolehkan institusi atau bank syariah untuk menagih kompensasi atas kerugian tersebut. Namun demikian juga apabila barang itu belum disampaikan kepada nasabah, maka bank syariah atau institusi syariah itu harus menjamin bahwa produk bank atau jasa yang akan diakadkan itu harus bebas dari cacat, ya, bebas dari cacat, bebas dari klaim, gitu ya. Artinya objek akad itu betul-betul adalah objek yang halal untuk ditransaksikan. Itu, ya. Termasuk juga dalam hal ini bank syariah tidak boleh menutup-nutupi apabila ada barang yang menjadi objek akad itu mengalami kecacatan. Sebaiknya memang sebelum terjadi akad diperiksa terlebih dahulu, ya, barang ketika dari vendor atau dari supplier. Kalau memang barang itu memenuhi syarat untuk diakadkan, baru diakadkan. Kalau memang belum, sebaiknya dikembalikan, diretur. Karena memang Bank Syariah punya kesempatan untuk melakukan itu, ya, untuk melakukan retur sesuai dengan kondisi barang yang diinginkan. Ya. Bank Syariah sendiri sebenarnya berhak untuk memasukkan sebagai syarat kontrak bahwa dalam hal penolakan nasabah, setelah pelaksanaan tanda tangan kontrak murabahah, untuk menerima penyerahan objek aset, ya, yang diperjualbelikan pada waktu yang ditentukan. Dan Bank Syariah itu dapat membatalkan kontrak atau menjual objek akad tadi, ya, dalam bentuk barang kepada pihak ketiga atas nama pelanggan, ya. Ini terjadi ketika apa? Ketika pelanggan itu atau nasabah melakukan one prestasi. Jadi boleh semacam itu. Baik, selanjutnya adalah jaminan atas perlakuan piutang murabahah. Yang pertama, ya, diperbolehkan untuk menetapkan kepada pelanggan bahwa angsuran dapat jatuh tempo sebelum tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Yang kedua, Bank Syariah harus meminta nasabah untuk memberikan jaminan yang diperbolehkan. Jadi memang ada beberapa persyaratan, ada beberapa kondisi ketika akad murabahah itu dilakukan, maka Bank Syariah meminta jaminan sebagai apa? Sebagai garansi. Ya. Boleh dalam bentuk hipotek, kalau hipotek berarti aset, tanah, ya, rumah. Kalau yang memang diakadkan itu misalkan rumah, pasti hipoteknya itu adalah sertifikat biasanya. Kalau kendaraan bermotor ya BPKB-nya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah berkaitan dengan Bank Syariah boleh meminta nasabah untuk memberikan cek, ya, atau surat promise. Surat promise itu berarti surat janji bayar sebelum pelaksanaan akad murabahah sebagai jaminan hutang yang akan timbul setelah akad dilaksanakan. Yang tidak boleh itu adalah kan cek itu hanya satu tanggal, beda dengan giro. Kalau giro itu bisa 2 tanggal. Nah, ada di beberapa negara itu memang cek itu bisa dicairkan sebelum jatuh tempo. Nah, ini yang tidak boleh, gitu ya. Jadi harus sesuai dengan kondisi cek di mana cek tersebut diterbitkan di negara tersebut. Baik, selanjutnya adalah tidak boleh mengetahui bahwa kepemilikan barang tersebut tidak akan beralih kepada pelanggan sampai pembayarannya penuh dari harga jual. Jadi harus betul-betul apa namanya pembayarannya sudah dilunasi baru boleh beralih. Kalau belum lunas gitu ya nggak boleh dialihkan kepada pihak ketiga. Ya, jadi nasabah ketika masih terikat dalam akad murabahah kemudian mengalihkan produknya kepada pihak ketiga itu tidak dibenarkan. Nah, dalam salah satu kontrak di akad murabahah itu biasanya sudah disebutkan, gitu ya. Hal ini supaya tidak terjadi transaksi gharar ataupun membuat
potensi terjadi kesalahpahaman antara pihak bank syariah, nasabah yang pertama maupun pihak yang ketiga. Itu nasabah yang meneruskan produk yang dimiliki oleh nasabah yang kedua. Baik, selanjutnya yaitu berkaitan dalam menerima jaminan gitu ya, menerima hipotek dari nasabah, maka nasabah harus menugaskan kepada bank syariah untuk menjual aset yang digadaikan ya. Jadi hipoteknya ini adalah jaminan ya, apabila terjadi uang prestasi ya, di mana nasabah tidak lagi sanggup untuk membayar angsuran gitu ya, maka yang dibayarkan itu adalah selisihnya saja, selisih harga yang disepakati yang belum dibayar yang harus dilunasi oleh nasabah. Apabila nasabah sudah tidak ada lagi sumber dana, ya maka nasabah boleh ya memberikan kuasa menugaskan kepada bank syariah maupun lembaga keuangan syariah untuk menjualkan ya, menjual aset yang menjadi jaminan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah dalam akad murabahah ini pelanggan itu membayar sejumlah uang atau persentase dari hutang atas dasar janji untuk menyumbangkan jika terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran saat jatuh tempo. Jadi boleh gitu ya. Tujuannya untuk apa? Mungkin tujuannya adalah untuk tujuan amal ya, bukan untuk kepentingan lembaga itu sendiri. Nah, yang tidak diperbolehkan yaitu memperpanjang tanggal pembayaran utang dengan imbalan pembayaran tambahan. Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena semuanya harus tunduk kepada kesepakatan akad di awal. Itu kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya ya, apabila terjadi pelanggaran, pemangkiran atau uang prestasi pembayaran oleh nasabah, ya, maka tadi yang saya sampaikan, ya, yang perlu dibayar hanyalah selisih ya, harga jual atau jumlah uang yang memang menjadi tanggungan untuk dibayarkan. Jadi nggak boleh ada denda, apalagi kemudian harus dibayar seluruhnya ya, mulai dari angsuran awal ini kan sangat memberatkan. Jadi tinggal sisanya saja, tidak boleh ada tambahan-tambahan yang lain. Nah, sedangkan lembaga keuangan syariah itu sendiri itu diperbolehkan untuk menyerahkan sebagian dari harga jual jika pelanggan membayar lebih awal, asalkan ini bukan bagian dari perjanjian kontrak. Itu diperbolehkan. Ya. Dan jika nasabah ingin membayar dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang murabahah, maka diperbolehkan dengan persetujuan lembaga pada saat pembayaran. Dengan syarat apa? Hutang yang harus dibayar lunas atau jumlah yang disepakati untuk dibayar dengan mata uang yang dibayar penuh. Jadi penukaran mata uang ini tidak boleh diatur ya. Jadi penukarannya itu ya berkaitan dengan kurs mata uang ini tidak boleh diatur dalam akad murabahah. Karena memang kalau kurs mata uang itu sangat bergantung kepada mekanisme pasar dan itu tidak bisa diprediksi di awal. Padahal murabahah itu akadnya adalah di awal sudah harus ada kejelasan yang disepakati antara pihak bank syariah dengan pelanggan. Itu ya, kemudian itu saja yang bisa kita diskusikan ya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini meskipun sedikit gitu ya, mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan ilmu buat kami berdua, buat Mas Heri dan teman-teman di Jiko ya, pada Pak Wisnu, Pak Firman Edwin, kemudian Pak Budi, Pak Jatmiko, dan Bapak Ibu yang lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para narasumber kita. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau diskusi. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin eh, apa? Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bapak Hasnil, silakan. Ya, terima kasih atas paparannya, Pak.
Mau izin bertanya, Pak. Saya dari Hasnil Hasim dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah ya, BMT, Koperasi Syariah. Itu tadi disebutkan bahwa eh, ketika nasabah itu telat membayar itu tidak dibolehkan itu menerapkan denda ya, denda akibat dari telatnya pembayaran. Nah, kalau misalnya kita lihat di lapangan gitu ya, memang eh, kalau kita tidak menerapkan denda itu, akibatnya NPL-nya itu non-performing itu tinggi gitu ya, ketimbang kita menerapkan denda. Karena memang nasabah itu lebih nyaman pinjam ke lembaga keuangan mikro syariah ketimbang konvensional gitu. Karena memang syariah itu menurut persepsi dia eh, syariah itu lebih toleran gitu ya, lebih toleran dibanding dengan konvensional. Karena konvensional itu memang benar-benar dia menerapkan sistem denda. Kalau memang telat sehari aja mesti bayar berapa. Kalau berlipat-lipat itu harus lebih besar bayarnya. Jadi lebih takut eh, eh, mm, lebih takut ke konvensional ketimbang ke syariah. Memang di lapangan itu penerapannya begitu. Ketika bagian kolektor itu menagih, itu memang sikap dari nasabah nanti dulu dah, nanti dulu. Nah, ketika dia bayar pada saat yang bersama ada tagihan dari konvensional, bank keliling gitu, bank kayak gitu ya. Dia lebih taat membayar gitu, lebih disiplin di bank sorry. Nah, dibanding dengan syariah. Nah, itu solusinya seperti apa tuh kalau kita nggak menerapkan sistem denda? Terus yang kedua adalah apakah di lembaga keuangan mikro syariah itu boleh menerapkan sistem biaya administrasi yang dipotong di depan gitu ya, ditentukan di depan. Misalnya pinjamannya 5 juta, itu dipotong 2% dari 5 juta itu. Jadi nasabah itu terimanya 4.800.000 atau 4.900.000. Apakah di sistem syariah itu boleh menerapkan sistem itu? Mungkin itu aja penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab oleh Ya, narasumber kita. Dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Hasan Hasim ya. Jadi pertanyaan ini sangat menarik sekali ya. Saya menyepakati apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hasan Hasim. Memang dalam praktiknya itu teman-teman account officer gitu ya, maupun teman-teman yang bertugas yang berkaitan dengan pembiayaan itu sulit menghindarkan dari apa yang dinamakan dengan denda. Jadi dalam prinsipnya itu memang bank syariah itu boleh ya menarik denda keterlambatan dari nasabah dalam akad murabah ini, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu apa? Yaitu nasabah tersebut secara apa ya, appearance itu berarti secara tampak mata ya, secara jelas, dan kita mampu mempertanggungjawabkan informasi itu bahwa nasabah itu memang mampu ya, memang mampu untuk membayar angsuran, namun dia menunda-nunda pembayarannya, pembayaran. Nah, kemudian atas dasar ini untuk bisa memberikan efek jerah begitu ya, karena memang seharusnya ini sudah menjadi kesepakatan akad di awal, ketika nasabah itu melakukan akad murabah maka harus membayar sekian setiap periodenya ya, dan ini dilakukan secara sadar dan sudah disepakati. Namun dalam realitanya praktiknya mereka beberapa itu ada yang nggak mau bayar begitu. Padahal sebenarnya mampu kalau kita lihat usahanya ya jalan, pelanggannya banyak gitu ya. Nah, ini kemudian boleh itu di apa namanya dibebankan denda gitu ya. Dibebankan denda. Nah, denda itu pun kemudian peruntukannya ya nanti oleh bank syariah itu tidak seperti bank konvensional. Kalau di bank konvensional kan dimasukkan dalam pendapatan non operasional. Tetapi kalau di bank syariah itu mungkin nanti alokasinya bisa menjadi dana sosial, gitu ya. Menjadi dana sosial yang itu alokasinya tidak dimasukkan ke dalam pendapatan bagi bank syariah.
itu yang pertama yang berkaitan dengan denda. Jadi memang betul Pak Hasil ya, jadi memang teman-teman itu sulit, namun ada syaratnya tadi. Lalu yang kedua pertanyaannya berkaitan dengan biaya administrasi. Jadi eh, selama biaya administrasi itu, gitu ya, itu kemudian disampaikan di awal peruntukannya, ya, disampaikan itu maksudnya diinformasikan bahwa ini ada biaya administrasi, biaya ini adalah biaya yang sifatnya apa, gitu ya. Eh, apa namanya itu kemudian konteks dari biaya ini peruntukannya untuk apa itu disampaikan kepada nasabah dan nasabah kemudian tidak merasa terbebani dan sepakat dengan itu maka boleh gitu ya karena memang ada beberapa bank syariah yang menerapkan maupun lembaga keuangan syariah non bank yang menerapkan biaya administrasi. Hanya saja kalau misalkan kita tidak bisa menjelaskan itu di awal gitu ya secara jelas maka ini yang kita takutkan adalah biaya administrasi ini menjadi biaya yang peruntukannya, pembebanannya kepada nasabah itu menjadi tidak jelas, sifatnya horor. Padahal kalau horor ini cenderung apa? Cenderung pada hal sifatnya tidak baik begitu. Nah, oleh karena itu ada baiknya ya para account officer atau marketing eksekutif ketika melakukan akad murabahah kalau memang di lembaga institusi syariahnya itu harus membebankan biaya administrasi ya disampaikan di awal. Karena dengan adanya di awal itu, maka nasabah boleh menentukan apakah mau lanjut dengan akad murabahah itu atau tidak. Jadi ada kesempatan nasabah untuk menimbang, ya, memberikan keputusan untuk lanjut atau tidak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Hasnil Matur nuwun. Mungkin Ya, bisa ditambahkan oleh Dr. Ustadz Kausar, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Hasnil yang tadi sudah disampaikan juga jawabannya oleh Dr. Nanang dan saya akan menambahkan sedikit terkait dengan masalah denda. Ya, di dalam standar akuntansi keuangan syariah Pak Hasnil yang diterbitkan oleh DSHS itu dijelaskan bahwa denda itu dimasukkan sebagai sumber dari Qardul Hasan, ya, sumber dari Qardul Hasan, dana kebajikan, ya, dana kebajikan itu meskipun di awal pencatatan, ya, di awal pencatatan atau pengakuannya itu sebagai liabilitas, ya, tapi itu bukan merupakan asetnya lembaga keuangan mikro syariah, ya, karena itu dipisahkan nanti laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sendiri. Ya, sehingga nanti dalam pengalokasiannya itu juga diperuntukkan untuk fasilitas umum, ya, untuk sedekah, ya, dan yang lain, ya. Kemudian itu kalau kita bicara di dalam apa namanya itu aturan yang ada di pernyataan standar akuntansi keuangan. Demikian pula itu disampaikan juga di fatwa. Kalau di fatwa itu juga ada tambahan bahwa pengenaan denda itu hanya bagi nasabah yang mampu, ya. Nah, yang mampu yang dia dengan sengaja melakukan penundaan pembayaran atau dengan sengaja tidak melakukan pembayaran, ya, tapi konteksnya nasabah yang mampu. Di dalam standar syariah nomor 8 yang kita jelaskan, ya, itu ada penjelasan bahwa nasabah itu ya diperbolehkan bagi lembaga keuangan syariah, ya, apakah itu lembaga keuangan syariah termasuk dalam lembaga keuangan syariah mikro, untuk minta nasabah menyedekahkan sebagiannya, ya, atau menyedekahkan, ya, misalnya dengan denda tadi menyedekahkan untuk fasilitas umum atau kepentingan umum yang bukan merupakan kepentingannya lembaga keuangan syariah. Ya, itu beda-beda kalimat tapi menunjukkan bahwa denda itu dalam konteks itu memang bukan merupakan asetnya bank syariah dan digunakan untuk kepentingan. Bahkan memang ada juga pendapat yang lain yang dilakukan oleh para ulama yang menjelaskan bahwasanya bagi nasabah yang mampu itu juga tidak perlu dikenakan denda. Nah, ini satu pendapat yang lain, ya.
Ya, kalau dalam hadis itu disebutkan bagi orang yang dia mampu tapi sengaja untuk melakukan penundaan pembayaran itu halal kehormatan dan dia layak untuk mendapatkan hukuman. Ya, ya ukubah itu adalah hukuman itu di situ diberikan sanksi ya, bisa dalam bentuk pidana atau yang lain, atau kalau dicemarkan nama baiknya juga dibolehkan ya, tapi memang di situ konteksnya hadisnya itu bukan dalam rangka untuk mengenakan denda yang dihitung dalam bentuk nilai nominal, karena ada ulama yang secara tegas dan memang lurus ya mengatakan dengan tetap mengacu pada kaidah fikih kulu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap akad pinjaman ya, karena tadi pertanyaannya juga terkait dengan pinjaman yang ada setiap pinjaman yang di situ mendatangkan naf'an manfaat ya, atau manfaat itu maka dihukumi riba, termasuk dalamnya denda. Memang ada pendapat ulama yang kuat ya yang juga perlu kita pertimbangkan. Nah, solusinya sebetulnya bank syariah atau lembaga keuangan syariah bisa melakukan khiyar syarat tadi Pak Asnil, bisa melakukan khiyar syarat. Artinya khiyar syarat itu bukan hanya pada saat ketika akan melakukan awal ya, di awal akad untuk misalnya syarat 3 hari atau syarat berapa hari itu untuk melakukan, untuk jadi melanjutkan atau membatalkan, tapi juga ada khiyar syarat yang berkaitan dengan jika misalnya nasabah itu tidak jadi untuk melakukan pembelian, itu misalkan yang tadi berkaitan dengan janji yang sifatnya mengikat ya, dengan khiyar syarat jika nasabah itu tidak melanjutkan pembeliannya atau akad murobahannya, maka itu bisa dikembalikan ke pemasok. Jadi bisa juga khiyar syaratnya dengan pemasok. Atau yang tadi ketika di dalam perjanjian akad murobah itu bisa dibuat syarat, misalkan jika nasabah tidak mampu untuk membayar selama 4 kali atau 6 kali ya, misalnya angsuran secara berturut-turut tidak melakukan pembayaran, maka harganya bisa akad murobahnya bisa jatuh tempo. Maksudnya akad murobah itu jatuh tempo itu ya harus diselesaikan pada saat itu, artinya dengan menjual asetnya dan nanti memperhitungkan antara harga jual dengan jumlah hutangnya. Itu yang pertama tadi Pak Hasnil. Kemudian yang kedua yang tadi juga terkait dengan biaya administrasi, itu yang tadi sampaikan Dr. Naga, harus jelas jadi peruntukannya apa ya. Namun ya yang harus hati-hati bagi lembaga keuangan syariah kalau itu adalah akad pinjaman. Itu akad pinjaman. Karena akad pinjaman kalau mengenakan biaya administrasi itu juga harus mengacu pada fatwanya di ASN. Jadi biaya administrasi itu harus didasarkan pada real loss atau real cost yang harus ditanggung oleh bank syariah. Sehingga sebetulnya kalau memberikan pinjaman itu akad asalnya itu memang dia akadnya berbasis sosial ya, jadi berbasis sosial. Beda dengan akad murobah. Kalau akad murobah itu misalnya mengenakan biaya administrasi sekian dalam konteks misalnya tadi sudah kita jelaskan ya, misalnya dalam konteks untuk dokumentasi, untuk biaya langsung yang memang menjadi beban dari masing-masing ya silahkan kan, jelas yang penting peruntukannya. Tapi kalau dalam akad piutang akad pinjam meminjam atau bahkan akad gabungan antara pinjam meminjam dengan akad jual beli ya, itu juga harus sangat hati-hati karena ini persoalan harta yang subhat. Jadi, kalau kita dalam konteks pinjam meminjam, tapi kalau dalam konteks akad utang piutang non court ya silakan, yang penting harus jelas ini ya, misalnya terkait dengan biaya langsung dan yang lain. Itu mungkin Pak Asnil, saya kembalikan ke Pak Heri. Enggak, Pak Heri. Baik, terima kasih atas jawabannya dari narasumber kita. Bagaimana Pak Asnil? Apakah ada yang perlu mungkin didiskusikan lagi? Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin kita sharing-sharing pengalaman diskusi ya Pak ya. Jadi tadi secara
garis besar saya tangkap itu untuk denda itu terkait dengan karakter ya, karakter nasabah. Kalau misalnya karakternya memang jelek gitu, padahal dia kapabilitasnya itu sanggup membayar, mungkin kita akan kejar itu. Tapi kalau misalnya dia untuk eh, biaya hidupnya susah gitu ya, untuk hidup sendiri dia jadi susah, mungkin kita eh, putihkan gitu, kita hapuskan itu utang gitu. Dan jadi permasalahan adalah ketika pembiayaan itu modelnya per kelompok seperti Grammy Bank gitu ya. Nah, itu menjadi masalah buat lembaga keuangan mikro syariah gitu loh. Karena memang dia itu modelnya kan pembiayaan per kelompok, dan dia mendapat informasi dari temannya loh. Temannya itu kok nggak ditagih gitu. Sementara saya ditagih gitu loh. Jadi dia maunya diputihkan semua gitu loh. Jadi ketika kita di lapangan gitu ya, wah, enggak, dia kan sanggup bayar gitu loh. Kok enggak, karena memang dia karakternya ini. Ya udah, kok di situ perlakuannya beda sama saya gitu. Saya dikejar-kejar terus gitu loh. Ditagih-tagih. Nah, sementara dia itu nggak ditagih gitu loh. Nah, itu jadi permasalahan di lapangan gitu. Jadi ketika kita nagih, wah, jadi perlakuannya dia maunya diputihkan semuanya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Permasalahannya seperti itu. Mungkin kalau modelnya, wah, pembiayaan itu sendiri-sendiri mah nggak apa-apa ya, karena memang jauh jaraknya gitu. Terus yang kedua adalah ketika penghapusan piutang itu, apakah kita boleh mengambil dari dana zakat yang dialokasikan eh, dari lembaga keuangan mikro syariah? Karena memang kita ditentukan zakat itu dibebankan oleh nasabah gitu. Kita emang ada dana zakat itu. Jadi dana zakat itu nanti kita berikan, idealnya itu kita berikan kepada nasabah itu ketika Ramadan gitu, kita berikan semacam sembako lah, kita berikan gitu. Tapi apakah dana zakat itu boleh kita alokasikan untuk penghapusan piutang gitu, PPAP? Itu kira-kira boleh gak saat seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang dana zakat itu ya peruntukannya untuk 8 asnaf, untuk 8 asnaf. Jadi kalau dari sisi dia lembaga keuangan non amil itu biasanya disalurkan ke lembaga amil zakat. Disalurkan ke lembaga amil zakat. Jadi di laporan sumber dan penyaluran dana zakat itu semakin banyak yang dia terima ya, maka dia salurkan penyalurannya ke lembaga amil zakat. Ya, sedangkan kalau di lembaga amil zakat sendiri itu penyalurannya ke 8 asnaf. Adapun yang penyaluran ke 8 asnaf itu ya sudah diatur yaitu fakir, miskin, amil, ya rikob, ya fisabilillah, ya kemudian ghorim, ya dan fisabilillah, ya ibnu sabil, itu semuanya sudah diatur ini peruntukannya. Mungkin kalau diambilkan dari CSR-nya lembaga keuangan syariah sih tidak masalah, tapi kalau ini adalah dana zakat ya disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Seperti itu Pak Asnil. Ya, ya. Tapi biasanya kalau menurut standar akuntansi syariah itu diatur di PSAK 101, ya diatur di PSAK 101. Artinya untuk lembaga non amil itu dana zakat itu kan disalurkannya ke lembaga amil zakat. Jadi misalnya kalau BMT itu ya disalurkannya ke lembaga amil zakat. Kecuali kalau misalkan BMT itu juga dia berstatus sebagai amil. Kalau dia berstatus sebagai amil ya penyalurannya sesuai dengan 8 asnaf tadi. Berapa yang ke fakir, miskin, ya kemudian amilnya juga maksimal seperlapan gitu kan, maksimal seperlapan 12,5%, dan kepada mustahik yang lain. Walaupun misalnya walaupun nasabahnya itu memang susah ya, untuk biaya hidupnya susah gitu ya, nasabahnya itu, jadi dia usahanya memang udah kolaps gitu karena pandemi gitu, untuk biaya hidupnya itu susah gitu. Terus yang kedua, nasabah itu meninggal gitu, atau nasabah itu kabur pulang kampung gitu karena pandemi ini gitu, dia nggak balik-balik lagi.
Nah itu nggak bisa juga ya Sat. Karena memang dia itu untuk biaya hidupnya udah susah gitu. Kita putihkan pakai dana zakat gitu. Ya, kalau misalnya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok itu kan dalam apa namanya itu bagian mustahik itu secara umum itu kan masuk dalam kategori miskin ya, masuk dalam kategori miskin ya, sehingga kalau secara umum ya di luar konteks yang dibahas itu ya dia masuk ke miskin. Cuman apakah itu bisa dimasukkan ya sebagai bagian dari pengalokasian dana zakat? Nah itu apa namanya perlu dipertimbangkan lebih jauh khususnya di Dewan Pengawas Syariahnya ya, di DPS-nya. Tapi itu kan sebetulnya apa kalau penyaluran dana zakat dan dana kebajikan itu kan konteksnya adalah untuk kepentingan di luar entitas syariah ya, di luar entitas syariah, artinya untuk masyarakat dana kebajikan juga untuk masyarakat, seperti misalkan tadi pengenaan dari denda ya, meskipun ada silang pendapat ya. Dan sebetulnya kalau saya pribadi sih Pak Hasnil itu tidak rekomen untuk yang denda meskipun kepada nasabah yang mampu ya, karena ada jalur yang lain ya. Jalur yang lain itu ya dengan cara menjual aset ya, menjual aset, dan nanti ada konsekuensinya jika penjualan itu kurang dari utang, dari nilai saldo yang ada atau lebih dari saldo yang ada. Kalau kurang ya tinggal ditagihkan atau sebagiannya disedekahkan, atau kalau lebih ya dikembalikan gitu, dengan tanpa mengenakan denda. Meskipun tadi ada sebagian yang memang saya lihat fatwa dari Profesor Wahbah Zuhail itu membolehkan ya, membolehkan adanya denda, tapi dengan catatan-catatan atau dengan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah dan diawasi secara secara baik ya, dikontrol oleh Dewan Pengawas Syariah, seperti yang juga tadi kita jelaskan dalam standar syariah nomor 8 ini yang diterbitkan oleh AOIV ya, AOIV. Itu mungkin Pak Asnil. Ya, taib, syukron Sat. Ya, Pak Yakub. Baik, terima kasih. Ada sedikit waktu, mungkin ada yang bertanya lagi satu kali. Silakan jika ada yang mau didiskusikan. Izin Ustaz, mau tanya Ustaz. Dari Bapak Saya Zaid. ya, ya dari Oh Depok. ya, silakan Bapak Zaid. Itu di koperasi ada istilah nisbah Ustaz. Nisbah dari setahun itu nisbahnya 0,53%. Itu maksud dengan nisbah itu apa Ustaz? Dalam pinjaman Ustaz. Ya. Nisbah ya. Ya. Jadi nisbah itu ukuran sebetulnya yang nanti menjadi acuan dalam pembagian hasil, bagi hasil. Dan akad yang digunakan akad mudorobah atau akad musyarakah. Kalau akad mudorobah itu akad yang terjadi antara mudorib pengelola ya dengan sahibul mal, dengan pemilik ya, pemilik modal ya. Kemudian jika terjadi laba maka dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Dan nisbah itu ya harus didasarkan pada keuntungan atau laba, tidak boleh didasarkan pada modal. Ya, jadi nisbah itu tidak boleh didasarkan pada modal. Contoh, jika nisbah disepakati antara pengelola dengan pemilik, itu misalnya 40% untuk pengelola ya, atau 40% untuk pemilik dan 60% untuk pengelola. Ya, maka laba juga ditentukan juga. Labanya itu yang dimaksudkan laba bersih atau laba usaha. Kalau dalam perspektif yang keadilan dari masing-masing itu sebetulnya kita bisa menggunakan laba
laba bersih. Tapi biaya gaji pemilik tidak boleh dimasukkan. Ada catatannya, gaji pengelola tidak boleh dimasukkan karena pengelola nanti akan mendapatkan bagi hasil. Jadi kalau 40%, 60%, jadi laba bersihnya berapa ya dibagi ke 40% ke pemilik, 60% ke pengelola sesuai dengan kesepakatan di awal. Bagaimana jika terjadi rugi? Kalau terjadi kerugian, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemilik. Ya, karena pemilik yang memiliki modal. Itu kalau dalam akad mudharabah, yang satu pengelola, yang satu pemilik. Kalau dalam akad musyarakah, karena dua-duanya sebagai syarik atau mitra yang berkontribusi dengan modal, maka laba dan ruginya itu dibagi sesuai dengan nisbah. Ya, laba dan ruginya dibagi sesuai dengan nisbah. Ya, adapun kalau dalam akad pinjaman itu berlaku kaidah fikih di mana kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Jadi setiap akad pinjaman yang di situ ada tambahannya, maka di situ ada apa namanya itu tambahan atau manfaat yang di situ dikatakan sebagai riba yang dilarang. Ya, sehingga dalam akad pinjaman itu nggak dikenal sebetulnya istilah nisbah, karena istilah nisbah itu seharusnya dalam konteks dia akad kerjasama bisnis. Ya, karena asalnya akad pinjaman itu adalah akad sosial. Ya, sebagaimana sebuah ayat ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ta'awun saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Ya, sehingga apa namanya dalam akad pinjaman itu tidak diperkenankan untuk mengenakan biaya-biaya yang di situ nanti besar sekali kecondongannya ke arah riba, atau minimalnya syubhat, ya harus ditinggalkan. Karena kalau apa namanya ingin lebih meningkatkan profitabilitasnya suatu lembaga keuangan syariah atau BMT atau koperasi syariah yang lain, ya, dan yang lain, maka sebetulnya ya fokusnya pada akad-akad komersial, akad-akad tijarah, bukan pada akad-akad sosial, bukan pada akad-akad yang sifatnya tabaruk. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, wa'alaikum. Satu lagi, Ustaz, jika Ya, dia bangga. beralasan itu nisbah itu sebagai uang administrasi misalnya untuk operasional aplikasi, operasional apa namanya sewa gedung dan lain sebagainya, biaya karyawan, itu gimana, Ustaz? Nah, itu kalau bisa dibuktikan ya bahwa itu termasuk direct cost yang memang harus ditanggung oleh biaya administrasi, memang harus ditanggung oleh nasabah, ya dibuat kesepakatan demikian, ya yang penting itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tetapi kalau misalnya itu bukan termasuk biaya real, nah itu yang bermasalah. Contoh misalnya kalau saya pinjam uang gitu ya, saya pinjam uang, kemudian pihak yang memberikan pinjaman itu mengeluarkan biaya administrasi, ya, karena transfer dana, misalnya 6.500, maka atas dasar pinjaman tadi jumlah pokoknya bisa ditagihkan ditambah dengan biaya administrasi 6.500, ya. Artinya itu bisa kita ini apa namanya itu buktikan dan bisa dijelaskan. Itu termasuk biaya real yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman. Kalau itu termasuk biaya real memang dikeluarkan oleh pihak kreditur, pihak pemberi pinjaman, ya bisa ditagihkan kepada pihak penerima pinjaman. Tapi kalau tidak, itu nanti bisa masuk dalam kategori manfaat atau keuntungan yang diharamkan karena itu termasuk riba. Apakah itu namanya bunga, atau itu namanya biaya administrasi, atau itu namanya jasa. Biasanya kalau di koperasi itu diistilahkan dengan jasa dan yang lain. Itu kita harus berhati-hati dari masalah semacam itu. Mungkin itu. Jazakumullah khairan, ya, wa'alaikum. Baik, terima kasih atas jawabannya dari narasumber.
Baik, karena keterbatasan waktu, maka itulah rangkaian dari kegiatan webinar kita kali ini. Mungkin dari para peserta yang sebelumnya ingin mau ada pertanyaan atau yang didiskusikan, bisa ikut nanti di webinar seri selanjutnya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum acara ini ditutup, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian rangkaian acara webinar pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini membawa kebaikan bagi kita semuanya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara ini. Tidak lupa saya selaku pembawa acara memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara pada pagi hari ini. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.